warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai, perkenalkan saya Lita Cahya Palupi, SPD. Saya peserta uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor ujian 2023400986. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi indera pendengaran pada manusia. Siswa kelas 4 di SDN Negeri 4 Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video praktik pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar kalian mudah dalam menerima ilmu yang Ibu berikan. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Vino. Siap, berdoa mulai. Bismillah. Amin. Baik anak-anak, Ibu absen ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah, hebat kalian, luar biasa. Semangat ya kita belajarnya. Sebelum itu kalian mengisi absen online-nya ya. Absen online-nya Ibu sudah kirim lewat grup WhatsApp kelas kita. Ibu kasih waktu 1 menit, silahkan diisi. Nama, habis itu pertemuan ya. Iya, sudah semua. Oke, kita lanjutkan. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita yang bernyanyi bersama-sama ya. Yuk. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau. Sambung nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air.
Sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku dan kita menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Iya, luar biasa. Baik anak-anak, masih ingatkah anak-anak tentang materi yang kita pelajari kemarin? Masih. Iya, kemarin kita belajar tentang apa sayang? Indra penglihatan manusia. Iya. Ibu tanya dong, indra penglihatan manusia itu apa? Mata, betul sekali. Mata itu punya bagian-bagiannya. Bagian mata itu ada dua, bagian luar dan bagian dalam. Ada yang tahu bagian luar mata? Kelopak mata dan alis. Iya, betul sekali. Ada kelopak mata dan ada alis. Terus ada yang tahu bagian mata dalam? Kornea. Hebat. Berarti masih ingat semua ya? Masih. Ya, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi bagian telinga dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun proses mendengar pada telinga manusia dengan benar. Baik, sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi, jika kalian merasa kurang pintar dalam belajar, kurang pintar dalam sekolah, kalian jangan berkecil hati ya, tetap berusaha karena yang akan berhasil nanti adalah mereka yang tidak pernah putus asa. Gitu. Baik, mari kita mulai anak-anak. Mari kita amati gambar berikut. Coba kita analisis. Di sini ada struktur dan bagian telinga. Coba dilihat ada apa aja sayang? Ada daun? Ada apa aja di situ? Coba dilihat. Ada apa? Ada daun? Telinga. Ada daun telinga, ada gendang telinga, ada saluran telinga, ada tulang martil, ada tulang landasan, ada gendang telinga, ada tulang sangguardi, ada tulang 3 saluran setengah lingkaran, ada saraf pendengaran, ada rumah siput atau koklea, dan yang terakhir ada saluran eustasius ya. Struktur bagian telinga itu dibagi menjadi 3 ya. Ada struktur bagian luar dan struktur bagian tengah, dan yang terakhir ada telinga bagian dalam. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Di sini Ibu akan menjelaskan fungsi bagian telinga. Kalian perhatikan ya. Dari yang pertama, telinga bagian luar. Yang pertama ada daun telinga. Berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Itu fungsinya ya. Yang B ada saluran telinga. Saluran telinga itu sama dengan lubang telinga. Berfungsi untuk menghasilkan minyak serumen yang dapat digunakan sebagai penangkap debu yang masuk ke saluran telinga.
Lanjut ke telinga bagian tengah. Yang pertama ada gendang telinga atau membran timpani. Berfungsi menangkap gelombang untuk diteruskan ke tulang telinga. Yang B ada tulang telinga. Berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Lanjut ke telinga bagian dalam ya. Ada saluran eustasius. Apa fungsinya ya? Saluran eustasius itu berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah ke rongga mulut dan menjaga tekanan udara dari tekanan yang terlalu tinggi. Gitu ya sayang ya. Yang B ada 3 saluran setengah lingkaran. Berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan tubuh. Lanjut, ada rumah siput atau koklea. Berfungsi merubah gelombang menjadi impuls dan meneruskannya ke syaraf pendengaran. Yang D, ada syaraf pendengaran. Berfungsi mengirimkan sinyal suara ke otak sampai kita bisa mendengar suara ya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan, sayang? Tidak, Bu. Nah, paham ya? Paham. Iya, jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Sekarang kita menyelesaikan soal individu. Di sini ada LKPD 1, bagian-bagian telinga. Ibu jelaskan, coba diperhatikan cara mengerjakannya ya. Di sini coba untuk mengamati gambar telinga berikut. Beri nama setiap bagian yang ditunjuk dan jelaskan fungsi dan masing-masing bagian. Nah, jadi kalian di sini suruh mengisi fungsi dari bagian telinga yang ada di samping. Ya, link LKPD satunya sudah Ibu kirim, silahkan dibuka, silahkan dikerjakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Iya, paham ya nak ya? Tidak, Bu. Baik, Ibu beri waktu 1 menit untuk mengerjakan soalnya. Silahkan dikerjakan. Selesai? Sudah. Iya, luar biasa. Selesai? Oke, Selesai. Iya, Bu. luar biasa. oke. Ya, dikumpulkan ya di lewat grup WhatsApp. Ibu minta 2 orang untuk mewakili membacakan soal yang sudah dikerjakan ya. Coba siapa yang mau membacakannya? Saya, Bu. Iya, luar biasa. Vino, silahkan dibaca sayang. Tulang sanggurdi menerima gelombang suara dari tulang landasan dan diantar ke membran di telinga dalam. Saluran eustasius menghubungkan ruang telinga tengah ke rongga mulut dan menjaga tekanan udara. 3 saluran setengah lingkaran berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Saraf pendengaran berfungsi untuk mengirimkan sinyal suara ke otak. Rumah siput berfungsi merubah gelombang suara menjadi impuls dan meneruskannya ke syaraf pendengaran. Iya, terima kasih Gilang, terima kasih Vino atas keberaniannya. Kita lanjutkan ya pembelajarannya.
Mari anak-anak, sekarang kita simak video yang akan Ibu tampilkan berikut. Silahkan diperhatikan, silahkan dipahami ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Lita. Hari ini kita akan belajar tentang indera pendengaran manusia. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu indera pendengaran manusia? Ya, betul sekali. Indera pendengaran manusia adalah telinga. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga manusia hanya mampu mendengar suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik atau hertz. Bagian-bagian telinga. Telinga manusia memiliki beberapa struktur dan fungsi bagian telinga. Yang pertama, ada telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangguardi, dan gendang telinga. Telinga bagian dalam terdiri dari syaraf pendengaran, rumah siput atau koklea, dan saluran eustasius. Mari kita bahas satu persatu fungsi bagian-bagian telinga. Yang pertama, kita akan bahas telinga bagian luar, yaitu daun telinga. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang telah ditangkap kemudian diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Kita lanjutkan fungsi bagian telinga tengah. Telinga tengah. Telinga tengah berisi 3 oxicles. Oxicles merupakan tulang-tulang yang menyusun telinga tengah yang menghubungkan membran timpani dengan bagian telinga dalam, yang merupakan tulang kecil yang mentransfer suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Fungsi bagian telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangguardi. 3 tulang pendengaran inilah yang meneruskan getaran yang diterima dari gendang telinga ke dalam rumah siput atau koklea. Fungsi bagian telinga yang ketiga adalah gendang telinga. Gendang telinga merupakan membran atau selaput tipis yang berfungsi untuk menghantar getaran suara dari udara menuju tulang pendengaran di telinga tengah. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput atau koklea, saraf pendengaran, dan saluran eustasius. Mari kita bahas satu persatu. Selanjutnya ada fungsi bagian telinga 3 saluran setengah lingkaran. 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai indera keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada rumah siput atau koklea. Koklea adalah organ pendengaran berbentuk siput. Koklea terdiri dari 3 ruang yang berputar di sekitar inti tulang. Sel-sel rambut di dalam koklea mendeteksi suara dan mengirimkan informasi melalui saraf koklea. Saluran eustasius. Saluran eustasius memiliki fungsi untuk memasukkan udara ke bagian tengah dan merupakan penyeimbang tekanan udara di gendang telinga dan tekanan udara luar. Fungsi bagian telinga yang terakhir adalah saraf pendengaran.
saraf pendengaran atau saraf koklea berjalan dari koklea ke batang otak. Ini mengubah getaran suara menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme mendengar pada telinga. Bu Guru, bagaimana sih kita dapat mendengar suara? Baiklah, kita bahas ya. Proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar, berupa getaran atau gelombang, ditangkap oleh telinga bagian luar. Kemudian, getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Ketika gendang telinga bergetar, getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke syaraf pendengaran di otak. Otak lalu akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Agar anak-anak lebih jelas, mari kita perhatikan mekanisme mendengar pada telinga berikut. Yang pertama, ada suara yang kita dengar yang melambat melalui suara, ditangkap oleh telinga, masuk ke lubang telinga, menggetarkan gendang telinga, kemudian menuju syaraf pendengaran, diteruskan oleh tulang pendengaran ke ujung syaraf, lalu disampaikan ke otak agar diolah supaya kita dapat mendengar. Lalu suara akhirnya terdengar. Nah, anak-anak, agar telinga kita selalu berfungsi dengan baik, kita perlu menjaga kesehatan telinga. Berikut ada beberapa cara untuk merawat dan menjaga kesehatan telinga kita. Yang pertama, kita harus selalu membersihkan telinga secara teratur. Yang kedua, membersihkannya dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Yang ketiga, secara berkala periksa ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Yang terakhir adalah hindari suara bising atau yang terlalu keras agar telinga kita tidak rusak. Baik anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, itu tadi ya video mekanisme mendengar pada manusia. Dan ada cara menjaga kesehatan telinga kita. Jadi telinga kita perlu dijaga kesehatannya agar tetap berfungsi dengan baik. Baik, setelah menyimak video yang Ibu berikan, sekarang kita mengerjakan soal kelompok. Di sini ada LKPD 2, proses mendengar pada telinga. Coba diperhatikan ya, Ibu jelaskan perintahnya. Coba untuk mengamati gambar proses mendengar pada telinga berikut ini. Urutan proses diawali bunyi sehingga kita mendengar adalah, jadi di situ ada gambar ya sayang ya. Kalian disuruh mengurutkan urutan proses mendengar pada telinga kita. Paham perintahnya? Paham soal LKPD-nya? Paham, Bu. Paham. Oke, link LKPD 2-nya sudah Ibu kirim lewat grup WhatsApp. Silahkan diklik, silahkan dikerjakan. Sebelum kita mengerjakan ya anak-anak, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok kecil. Ibu akan membagi kalian lewat breakout room. Siap ya. Ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Silahkan bergabung ya anak-anak Ibu.
Iya, kelompok 1. Mana Azril? Oh, nggak kelihatan? Iya. Ada yang susah? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Pinter Zafira. Ibu pindah ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 ya. Ada yang sulit? Ada yang sulit, Vino? Apa, Bu? Ada yang sulit nggak? Enggak, Bu. Nggak, pinter. Clarissa ada yang sulit, sayang? Enggak, Bu. Gilang ada yang sulit? Enggak, Enggak. Bu. Silahkan dikerjakan ya. Nih, kelompok 3 ada Rizka sama Naila ya. Ada yang sulit, sayang? Tidak, Bu. Enggak. Nah, Rizka bisa, nak? Bisa, Bu. Ya, diingat-ingat tadi proses mendengar itu seperti apa. Oke, waktunya habis ya. Silahkan keluar, anak-anak. Keluar sekarang. Ya, sudah semua belum? Siapa yang belum masuk? Clarissa sudah, Rizka sudah, Vino sudah, Naila sudah, Gilang sudah, Azri sudah, Jafira sudah, Bima sudah. 8 orang sudah berkumpul. Iya, sudah selesai semua ya. Ini Bima kemana ini? Kok nggak kelihatan? Bima kemana sayang? Kameranya dihidupkan, Bim. Ya, kita lanjutkan ya, nak ya. Eh, Ibu minta 3 perwakilan kelompok yang membacakan hasil diskusinya. Yang pertama kelompok 1, silahkan. Siapa? Silahkan yang membaca pertama. Silahkan dibaca, Clarissa. Ya. Gelombang bunyi, lalu ke daun telinga, lalu ke lubang dan saluran telinga, lalu ke rumah siput atau koklea, lalu ke tulang pendengaran, ke gendang telinga, lalu ke syaraf pendengaran, ke otak, dan akhirnya bunyi terdengar. Iya. Udah, Bu. Iya, betul sekali ya. Terima kasih Clarissa. Beri tepuk tangan untuk Clarissa. Ya, sekarang yang membaca kedua, siapa? Rizka ya? Siapa? Ya, Bu. Ya, betul. Yuk, silahkan. Gelombang suara, lalu ke saluran telinga, lalu ke gendang telinga bergetar, lalu ke organ korti, lalu ke polea atau rumah siput, lalu ke 3 tulang pendengaran, lalu ke saraf pendengaran, lalu ke otak, dan bunyi terdengar. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Rizka. Iya, terima kasih Rizka. Yang ketiga, siapa yang mewakili kelompoknya? Jafira? Iya, sayang. Iya, Bu. Oh iya, betul. Silahkan Zafira. Gelombang bunyi, lalu ke daun telinga, lalu lubang dan saluran telinga,
koklea, lalu ke tulang pendengar, lalu gendang telinga, saraf pendengar, otak, dan bunyi pendengar. Ya, betul ya. Baik sekali. Terima kasih Zafira. Silahkan beri tepuk tangan untuk Zafira. Terima kasih ya. Sudah berani membacakannya. Oke. Betul sekali anak-anak ya. Ibu lanjutkan materinya. Ya, anak-anak. Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusinya tadi, kita dapat menarik kesimpulan ya anak-anak ya, bahwa mekanisme mendengar itu yang pertama dimulai dari adanya gelombang bunyi atau gelombang suara yang kita dengar atau ditangkap oleh daun telinga. Kemudian menuju ke saluran telinga, masuk ke gendang telinga, diteruskan ke tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, menuju ke rumah siput atau koklea. Dari rumah siput atau koklea masuk ke dalam, itu ada organ kortil. Nah, suara tadi masuk ke organ kortil tadi atau membran basilar. Getaran membuat sel rambut pada membran basilar bergetar, sehingga gelombang bunyi dapat menuju otak. Kemudian, akhirnya kita dapat mendengar. Iya, sekarang paham ya nak ya mekanisme mendengar pada telinga kita? Sampai sini paham? Paham, Bu. Yuk, luar biasa. Hebat sekali. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Kalian akan mengerjakan soal evaluasi melalui quiz-quizzer. Berupa game ya nak ya. Silahkan dikerjakan. Link gamenya, link kuisnya sudah Ibu kirim lewat grup WhatsApp. Silahkan ditulis nanti namanya. Habis itu diketik, diklik play. Bisa ya nak ya? Kita sudah pernah mencobanya ya. Ibu beri waktu kalian 5 menit, silahkan dikerjakan. Ada yang sulit, Seng? Bisa ya? 1 menit lagi. Ya, selesai. Sudah dikirim ya. Stop. Oke, baik. Setelah kita mengerjakan soal evaluasi, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, Nak ya. Coba siapa yang berani membacakan kesimpulan belajar? Ada yang berani membacakan kesimpulan belajar? Siapa? Coba Naila, dibacakan sayang. Telinga merupakan indera untuk mendengar pada telinga manusia hanya mampu mendengar suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 2000 getaran per detik. Untuk menjaga kesehatan telinga, kita harus selalu membersihkan telinga secara teratur. Hindari suara bising atau yang terlalu keras agar telinga tidak rusak. Iya, terima kasih Naila. Soal evaluasinya sudah masuk ya ke Ibu. Alhamdulillah bahwa kalian tidak ada yang di bawah KKM, semuanya di atas 80, luar biasa, hebat. Ibu akan merefleksikan pembelajaran kita pagi hari ini. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita belajar apa hari ini, sayang? Tadi belajar apa? Pendengaran manusia. Iya, betul sekali. Indra pendengaran pada manusia. Indra pendengaran pada manusia itu apa, Nak? Telinga.
Nah, iya betul sekali. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran kita hari ini? Senang. Tenang. Ada yang sedih nggak Senang, Bu. belajar sama Ibu? Tidak. Nggak ada ya. Alhamdulillah Ibu senang sekali. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah atau PR. Dikerjakan di rumah setelah belajar, kemudian besok dikumpul ya nak ya. Di sini ada tugas tindak lanjut indera pendengaran manusia. Lihatlah gambar-gambar di bawah ini, tulislah deskripsi cara menjaga kesehatan telinga yang baik dan benar. Di situ ada gambarnya, kalian silahkan deskripsikan. Bagaimana sih cara kita menjaga agar telinga kita tetap berfungsi dengan baik dan tidak terjangkit penyakit, begitu ya nak ya. Paham nggak tugas PR-nya? Paham, Bu. Paham. Nah, dikumpulkannya kapan? Besok, Bu. Besok, iya. Jangan terlambat ya nak ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita pagi hari ini sudah selesai. Alhamdulillah luar biasa kalian hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ibu persilahkan, Pino. Siap berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi esok hari ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.